Tribuners, ngomongin soal kuliner ya, kalian yang orang Balikpapan atau berasal dari kota di sekitar kota Balikpapan ini tentunya tahu bahwa pasar kebun sayur ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dimana ada begitu banyak pilihan makanan di sini atau kuliner. Nah, nggak hanya kuliner berbau Kalimantan saja, di sini juga ada nih kuliner asal Bandung. Kira-kira rasanya kalau gimana ya? Yuk coba kita langsung masuk ke dalam aja. Halo Teh. Iya, Mbak. Nasi uduknya masih ada? Masih? Boleh pesan satu? Boleh. Iya. Oke, ini dia ya Teh ya. Teh, kalau boleh tahu bedanya Iya. nasi uduk ini dengan nasi uduk biasa itu apa sih? Bedanya kita mempertahankan ciri khas nasi uduk Bandung sendiri. Apa itu ciri khasnya? Jadi kita ada menu nasi uduknya pasti yang utama, baru ada irisan telur dadar ini yang diiris-iris tipis sama tempe orek. Oke. Iya. Berarti ini yang menjadi ciri khas dari nasi uduk Bandung ya? Iya betul. Tapi kalau ada sih sambal oncom, berhubung di Balikpapan nggak ada oncomnya. Diganti sambal biasa ya? Ya, Tapi sambal rasanya biasa. pasti masih sama dong enaknya. Pastilah, dicoba boleh nanti ya. Oke. Sambil nunggu ayamnya mateng, baru kita ini dulu ya. Kasih lalaban dulu. Kalau misalnya di Bandung sendiri nasi uduk tuh biasa dimakan jam berapa sih Teh? Untuk nasi uduknya kalau di Bandung sih memang kebanyakan pagi ya. Tapi ada juga yang jual malam kalau sekarang. Oke. Kayak kita nih, kayak di Kalimantan nih lebih ciri khas nasi kuning ya. Iya. Dulu kan biasa orang taunya pagi, sekarang banyak kan yang orang jual malam. Iya. Berarti sebenarnya nggak ada jam-jamnya gitu ya. Kalau lapar pengen nasi uduk ya, kalau ada ya dimakan gitu ya. Iya gitu. Ya nggak harus pagi sih sebenarnya. Boleh lah kapan aja kan. Jadi bukan menu khusus untuk sarapan aja, bisa buat makan malam. Kalau memang orang biasa makan malam ya. Makanya saya buka juga sampai malam di sini. Oh. Gitu. Jadi untuk di aplikasi Gojek juga udah ada. Jadi orang-orang kebanyakan dari Gojek yang banyak pesan malam banyak. Oh, oke. Ini kalau misalnya untuk lauknya berarti tunggu apa lagi? Ayam berarti. Tunggu ayamnya baru. Oke. Nah, ini berarti Nah, ayam apa nih? ini yang ciri khas yang nggak pernah hilang dari dulu. Nasi uduk Bandung ya memang pakai serundeng gitu. Oke. Kelapa yang disangraikan. Dan itu pasti ya ada di Iya. nasi uduk Bandung. Ada ciri khas. Dan kalau misalnya untuk ayamnya sendiri nih, ini ayam dimasak dengan bumbu apa? Bumbu kuning, tapi lebih ke ciri khas Jawa Barat kan memang lain sih rasanya. Kita rempahnya lebih banyak. Setahu saya kalau orang-orang makan di sini itu bumbu kuning itu cuma kunyit, bawang putih gitu aja. Kalau saya kan lebih ada rempah kayak laos, jahe, kunyitnya agak banyak, pakai rempah-rempah yang lain juga. Oh, berarti emang lebih berasa rempah herbalnya gitu ya? Gitu. Ini udah siap. Oke, udah siap. Ya. Oke Mbak. Oke, makasih ya, Teh. Iya, selamat menikmati ya. Terima kasih. Semoga cocok di lidah. Oh iya, ini ada kerupuk sama sambelnya. Oke, terima Ya, kasih. sama. Nah, inilah dia Tribuners ya, di depan saya sudah tersaji nasi uduk 77 Bandung ala Teh Rena. Kira-kira apakah rasanya akan sesuai nih dengan klaim dari Teh Rena? Yuk kita coba satu-satu ya. Nah, di sini pertama-tama Tribuners ya, seperti yang dapat kamu lihat, di sini udah ada nasi uduknya tentunya ya. Terus kemudian juga udah ditaburi sama bawang goreng. Dan juga di sini ditemani berapa lauk. Yang pertama tuh ada telur dadar yang dipotong-potong Tribuners, kemudian juga ada tempe orek, dan selanjutnya ini nih kata Terena yang membuat spesial adalah ayam yang di atas taburi dengan serundeng. Nah, menurut Teh Rena ya Tribuners ya, kalau misalnya nasi uduk Bandung itu wajib hukumnya ada serundeng di atas daging ayamnya. Nah, terus selanjutnya nih Tribuners, namanya juga orang Indonesia ya, pasti sukanya yang pedas-pedas gitu kan. Di sini udah ada sambal terasi. Nah, kata Terena tadi seperti yang dijelaskan Tribuners, sebenarnya kalau misalnya di nasi uduk Bandung yang asli itu ada sambal oncom ya. Cuma karena mungkin oncom agak susah ditemukan di Balikpapan gitu untuk bahan bakunya, sehingga di sini Terena menggunakan sambal terasi. Tapi tentunya meskipun nggak ada sambal oncom, rasanya nggak akan mengurangi kenikmatan
dari nasi uduk Bandung ini sendiri. Nah selanjutnya ada juga apa yang namanya tentu saja kerupuk udang, dan di sini tentu saja ada minuman Tribuners, 4 sehat 5 sempurna, 5 hampir sempurna, mungkinnya kali ini bukan susu. Oke yuk coba kita cicipi apakah benar rasanya seenak atau senikmat yang dikatakan oleh atau diklaim oleh Teh Rena. Kita cobain ya. Nah ini wajib banget nih ya Tribuners, kalau misalnya nasi itu harus hancur gitu kalau misalnya pas dipotong gitu Tribuners ya. Cobain ya nasi uduknya dulu. Selamat makan. Ini beneran sih Tribuners, kalian wajib banget kalau misalnya datang ke Balikpapan. Kalau teman-teman misalnya lagi berkunjung ke Samarinda, itu wajib banget nyicipin nasi uduk 77 Bandung. Kenapa? Dari segi rasa nasinya sendiri ya, ini tuh bener-bener kerasa banget kelapanya. Dan memang untuk teksturnya sendiri, untuk nasi saya suka banget nih kalau misalnya tekstur nasinya seperti ini. Nah kalau misalnya untuk ayamnya, yuk kita coba ya. Seperti yang udah dikatakan tadi tuh wajib banget kalau misalnya di nasi uduk Bandung itu ada serundengnya. Ini yang membedakan dari nasi uduk lain. Bentar ya. Nah ini dia, kita coba sama nasinya. Nah Tribuners, ini untuk serundeng dan juga ayamnya menurut saya rasanya pas ya. Karena biasanya kalau misalnya serundeng, baik itu serundeng lengkuas dan kelapa, kebetulan ini dipakai adalah serundeng kelapa, itu biasanya itu rada asin gitu ya. Dan ayam juga biasanya rada asin, itu yang kadang buat kemudian rasa keduanya itu jadi makin asin ketika disatukan. Nah kalau misalnya untuk tekstur daging ayamnya sendiri, di sini tuh Teh Rena menggorengnya pas gitu ya. Karena biasanya kan ada yang ngegoreng terlalu kering gitu ya, sehingga tekstur dan daging ayamnya sendiri kurang enak gitu kalau misalnya pas dipotong. Nah kalau misalnya untuk tempenya sendiri menurut saya enak sih dan kok banget dimakan bareng dengan nasi uduk ini. Nah kemudian selanjutnya di sini juga ada telur dadar gitu ya, telur dadar yang kemudian dipotong-potong jadi seperti ini. Nah ini enak banget Tribuners kalau misalnya dicemilin ya. Kebetulan saya suka banget nyemilin telur goreng. Nah coba kita cobain bareng ya. Oke. Menurut aku ya Tribuners ya, keseluruhan rasa dari nasi uduk ini tuh pas banget gitu. Apalagi kalau misalnya kalian suka yang pedas-pedas gitu ya, di sini kalian juga tentu saja bisa menambahkan sambal. Tapi kalau misalnya nggak suka pedas, tenang aja karena sambalnya sini dipisahin, jadi kalian bisa makan dengan aman tanpa perlu takut sakit perut atau sakit mah gitu ya, karena nggak bisa makan cabai. Nah demikianlah Tribuners Icip Bosku edisi nasi uduk 77 Bandung kali ini. Bagi kamu ya yang ingin datang ke sini untuk mencicipi langsung kelezatan dan nasi uduk ini, tentu saja kamu bisa datang, nggak susah kok menemukan tempatnya. Ada Tribuners di Pasar Kebun Sayur, atau misalnya kamu mau delivery, nah kamu tinggal hubungi nomor di bawah sini atau mungkin ceki-ceki di Instagramnya ya Tribuners ya. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista pamit undur diri. Sampai jumpa di Icip Bosku edisi berikutnya. Bye!